Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Miftal Jana, yang kedua ada Cika Dwi Safira, yang ketiga ada Erin Setiana. Di sini kami mengambil arsitektur bangunan Masjid Agung Al-Falah Jambi. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama ada pendahuluan. Matematika merupakan mata pelajaran yang sifatnya berkesinambungan, karena pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia selalu dipelajari mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Sundayana, tahun 2014 halaman 2, matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan dan budaya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena budaya merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh, berlaku dalam suatu masyarakat, dan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu dalam masyarakat. Salah satu yang dapat menjembatani antara budaya dan pendidikan adalah etnomatematika. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangun datar apa saja yang terdapat pada Masjid Agung Al-Falah Jambi. Yang kedua, apa saja sifat-sifat bangun datar yang terdapat pada bangunan Masjid Agung Al-Falah Jambi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian yaitu: yang pertama, untuk mengetahui bangun datar yang terdapat pada Masjid Agung Al-Falah Jambi. Yang kedua, untuk mengetahui sifat-sifat bangun datar yang terdapat pada bangunan Masjid Agung Al-Falah Jambi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cika Dwi Safira. Selanjutnya tinjauan pustaka, yaitu tentang etnomatematika. Etnomatematika diperkenalkan oleh D. Ambrosio, seorang matematikawan Brasil pada tahun 1977. Definisi dari etnomatematika menurut beliau adalah secara bahasa, yaitu etno yang diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas, yang mengacu pada konteks sosial budaya termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Nah, menurut kata dasar, yaitu matema, cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklarifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Menurut yang sudah saya jelaskan tadi, maka definisi dari etnomatematika dapat diartikan sebagai matematika yang dipraktekkan oleh kelompok budaya seperti masyarakat perkotaan dan pedesaan, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, masyarakat adat, dan lainnya. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu Masjid Agung Al-Falah Jambi. Yang pertama, sejarah dari Masjid Agung Al-Falah Jambi. Masjid Agung Al-Falah Jambi ini merupakan masjid terbesar yang ada di kota Jambi. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid 1000 Tiang, meskipun jumlah tiangnya hanya 256 buah. Masjid ini dibangun pada tahun 1971. Yang kedua, arsitektural Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara menjulang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Al-Falah dalam bahasa Arab, bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti yaitu kemenangan. Menang bermakna memiliki kebebasan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep terbuka, agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di dalam masjid ini. Lanjut ke topik selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil eksplorasi, pengamatan, dan dokumentasi yang sudah kelompok kami lakukan, Masjid Agung Al-Falah Jambi memiliki beberapa bentuk bangun datar. Dalam pembahasan ini, disajikan beberapa bentuk bangun datar yang terdapat pada Masjid Agung Al-Falah Jambi dan beberapa konsep matematika yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari bangun datar tersebut.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bentuk bangun datar pada Masjid Agung Al-Falah Jambi. Berdasarkan analisis pada gambar 1, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep persegi pada tempat mimbar tersebut. Adapun sifat-sifat persegi yang dapat ditemukan pada gambar 1 yaitu sebagai berikut. Panjang QR sama dengan panjang QR. Panjang QR sama dengan panjang RS dan panjang RS sama dengan panjang SP. Yang kedua yaitu besar sudut SPQ sama dengan besar sudut PQR. Besar sudut PQR sama dengan besar sudut QRS. Besar sudut QRS sama dengan besar sudut RSP, yaitu sebesar 90 derajat. Yang ketiga yaitu panjang PO sama dengan panjang OR. Panjang OR sama dengan panjang QO. Panjang QO sama dengan panjang OS. Yaitu panjang QS sama dengan panjang PR dan tegak lurus terhadap QS. Yang keempat yaitu mempunyai 4 simetri putar dan 4 simetri lipat, sehingga dapat menempati bingkaian dengan 8 cara. Bentuk bangun datar pada Masjid Agung Al-Falah Jambi. Yang kedua yaitu berdasarkan analisis pada gambar 2, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep persegi panjang pada dinding bangunan tersebut. Adapun sifat-sifat persegi panjang yang dapat ditemukan pada gambar 2 yaitu sebagai berikut. Panjang AB sama dengan panjang CD dan panjang BC sama dengan panjang AD. Yang kedua yaitu besar sudut DAB sama dengan besar sudut ABC dan sama besar dengan sudut BCD dan sama besar terhadap sudut CDA, yaitu sebesar 90 derajat. Yang ketiga yaitu panjang AO sama dengan panjang OC, yaitu sama dengan panjang BO dan sama dengan panjang OD, yaitu AC sama panjang dengan BC. Yang keempat yaitu mempunyai 2 simetri putar dan 2 simetri lipat, sehingga dapat menempati bingkai dengan 4 cara. Bentuk bangun datar pada Masjid Agung Al-Falah Jambi. Yang ketiga yaitu pada analisis pada gambar ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep lingkaran pada langit-langit Masjid Agung tersebut. Adapun sifat-sifat lingkaran yang dapat ditemukan pada gambar 3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai sebuah titik pusat yaitu titik P. Yang kedua yaitu mempunyai sudut sebesar 360 derajat. Yang ketiga yaitu mempunyai jari-jari R dan diameter D. Yang keempat yaitu mempunyai simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.